Janur Ireng Story 6. Kelam hitam. Arjo duduk bersila di hadapan Sabdo. Di depan mereka tersaji segelas cairan kental berwarna merah kehitaman yang baru saja diambil langsung dari batang leher seekor kambing hitam. Arjo berkata bahwa dia ingin melihat Sabdo meneguk cairan ini. Sabdo menatap gelas tanah liat tersebut. Ia menyanggupi permintaan Arjo dengan menelan bulat-bulat cairan itu langsung di hadapan Arjo Kuncoro. Sabdo merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Detak jantungnya berdegup lebih cepat, rasa panas seperti membakar tubuhnya. Tetapi Sabdo berusaha menahan. Ia tak ingin Arjo melihatnya sebagai orang yang lemah. Namun, sekuat apapun Sabdo menahan, amis darah memuakkan yang mengganjal di kerongkongan membuat ia ingin muntah. Arjo melihat Sabdo mampu menguasai diri. Ia tersenyum puas sebelum berkata dengan yakin bahwa Sabdo adalah sosok yang selama ini ia cari. Memang pantas kamu menyandang nama sebagai Kuncoro. Arjo tertawa begitu senang. Hari itu, Arjo tak henti-hentinya bercerita kepada Pras Anum, Batra, Intan, dan Lasmini di meja makan bahwa Sabdo telah membuktikan diri sebagai seorang cangkuk sono yang dia cari-cari selama ini. Tak semua senang dengan apa yang Arjo sampaikan. Hanya Intan Kuncoro yang menyambut cerita Sabdo dengan senyuman. Satu persatu dari mereka melangkah pergi meninggalkan meja makan. Sabdo duduk termangu di teras saat dirinya melihat sosok yang dia kenal. Sugi tampak tengah memangkas rumput tak jauh dari kamarnya. Ia menghampiri lelaki itu. Kedua mata mereka bertemu. Sugi melihat Sabdo yang terlihat jauh berbeda dari terakhir mereka bertemu. Sebelumnya, Sabdo adalah pemuda kampung, usang yang tak dapat merawat diri. Sekarang, ia menjelma menjadi seorang pemuda rupawan. Karisma yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya menyeruak naik dan membuat gentar. Mas Sugi, kemana saja selama ini? Kata Mas Sugeng, sedang banyak urusan ya? Tanya Sabdo kepada Sugi. Sugi tersenyum mengiyakan. Ia memiliki urusan genting yang tak dapat ditinggalkan. Di siang terik itu, Sabdo menawari Sugi minum di depan kamarnya. Salah satu ruangan termegah di rumah utama keluarga Kuncoro. Sugi menerima ajakan Sabdo meski merasa tak nyaman. Mereka duduk di depan satu meja. Setelah seorang abdi perempuan meletakkan gelas berisikan kopi, Sabdo bercerita bahwa kehidupannya kini berubah drastis. Sabdo sempat berpikir, mungkin akhir nasibnya hanya akan menjadi berandalan pasar. Namun, setelah Sugeng dan Sugi datang menjemputnya, semua berubah. Mengajaknya minum bersama saat ini pun rasanya masih belum cukup untuk membayar jasa mereka. Sugi mendengarkan sembari terkagum-kagum melihat Sabdo yang layak mendapatkan posisinya saat ini. Di tengah jamuan kecil itu, tiba-tiba Pras Anum dan Batra berjalan melewati mereka. Kakak-kakak Sabdo itu menatapnya dengan sorot mata menghina. Sembari menyeringai di hadapan Sabdo dan Sugi, Pras Anum berkata, "Lihat ini,
Kotoran tetaplah kotoran. Hanya bersama kotoran lainlah mereka bisa mengerti satu sama lain. Sugi menahan diri. Ia tahu posisinya. Sungguh hal terlarang bagi seorang abdi jika sampai berani menentang tuannya, yang berarti seluruh anggota keluarga Kuncoro. Sugi berdiri, mengangguk kepada Sabdo, lalu memberi salam yang sama kepada kedua pemuda Kuncoro tersebut. Namun Sabdo menahan Sugi, berkata bahwa tak masalah baginya menjamu seorang abdi di dalam wilayah. Pras Anum dan Batra melihat Sabdo dengan sorot mata mengancam. Pras, sebagai anak sulung mendekati Sabdo, kemudian menampar wajahnya. Sabdo berdiri, menatap balik Pras dengan sorot mata yang membuat Pras merinding. Ia seperti melihat bayangan Arjo. Pras memutuskan untuk mundur, tak melanjutkan intimidasi serta ancamannya kepada Sabdo. Mereka berdua pun pergi. Sabdo kembali duduk, mempersilakan Sugi meneguk kopi yang di hadapannya. Ia tahu bahwa ia baru saja membuat kedua kakaknya merasa terhina dengan sikapnya. Tetapi Sabdo siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu, Sugi diminta menghadap Pras Anum dan Batra. Pesan itu disampaikan oleh seorang abdi lelaki yang tinggal di samping kamarnya. Apa yang diinginkan dua anak Kuncoro itu darinya? Sugi bergegas menuju rumah utama, tempat Pras Anum dan Batra tinggal. Apakah ini karena kejadian jamuan tadi siang? Sugi mengetuk pintu Pras Anum dan Batra. Pintu terbuka. Sugi berpapasan dengan seorang abdi lelaki yang keluar dari kamar. Abdi yang lebih muda darinya itu terkejut melihat Sugi. Ia setengah menunduk, malu sambil melangkah pergi dengan langkah kaki terseok-seok. Sugi memperhatikan sejenak abdi lelaki itu sebelum melangkah masuk. Pras Anum dan Batra tengah duduk di kursi. "Namamu Sugi, bukan?" tanya Batra. Sementara Pras Anum tampak mengamati Sabdo. "Benar, Tuan." Sugi mengangguk. "Apa hubunganmu dengan Sabdo?" tanya Batra. "Kami tidak memiliki hubungan. Aku adalah orang yang diutus oleh Tuan Arjo untuk menjemputnya." Pras Anum menatap Batra. Mereka saling memberi gestur pesan yang Sugi tak mengerti. Pras Anum berdiri dari kursinya, melihat wajah Sugi dan mengamati tubuhnya dari atas hingga bawah. Kemudian ia menampar wajah Sugi hingga tersungkur jatuh. Pras Anum menghajar Sugi, menendang tubuhnya berkali-kali, kemudian mengambil sebuah rotan. "Lepaskan pakaianmu," perintah Pras. Sugi masih diam menahan diri. "Bangsat, lepas pakaianmu sekarang. Atau kau mau yang lebih menyakitkan dari ini?" Sugi pun menurut. Ia menanggalkan pakaiannya. Setelah itu, ia dipaksa untuk berlutut. Pras Anum mencambuk punggung Sugi dengan rotan. Sugi hanya dapat menahan rasa sakit saat rotan menyentuh kulitnya. Kini kulitnya terasa seperti terbakar. Punggungnya mulai mengeluarkan darah segar. Ingin rasanya ia menghantam dua berdebah ini. Tetapi sekali lagi, ia teringat pesan Sugeng. Sugi menguatkan diri untuk tidak terpancing. Ia tak ingin semua bertambah buruk. Sugi hanya dapat diam sembari sesekali mencengkram tubuhnya. Pras Anum akhirnya berhenti mencambuki Sugi. "Pergilah, Jongos. Seharusnya kamu sadar posisimu, tukang kebun sialan. Bila Sabdo menjamu dirimu lagi, tolak. Mengerti?" Sugi meninggalkan tempat itu sembari menahan perih saat kulit punggungnya menyentuh pakaian yang ia kenakan. Suara tawa Pras Anum dan Batra terdengar di telinganya. Saat di persimpangan pintu, hampir saja ia menabrak seseorang di dalam kegelapan rumah utama. "Maaf," kata Sugi.
Rupanya seseorang yang berdiri di hadapannya adalah Lina. Lina tak dapat menyembunyikan wajah terkejutnya. Ia bertanya, apa yang Sugi lakukan di sini? Sugi pun bercerita apa yang baru saja menimpanya. Wajah perempuan itu tampak bersimpati mendengarnya. Ia berkata, lebih baik Tuan Arjo tahu perbuatan dua begundal itu. Tetapi Sugi memilih untuk tidak memperpanjang semua ini. Pandangan Sugi tertuju pada apa yang Lina bawa. Sebuah kendi berisikan cairan berbau amis. Apakah mereka memintamu untuk melakukan? Lina menghentikan kata-katanya. Melakukan apa? Tanya Sugi penasaran. Sudah, lupakan saja. Lina tersenyum, bersiap melangkah pergi. Sugi menahan Lina. Bertanya, untuk apa ia membawa kendi itu? Namun Lina tak menggubris pertanyaan Sugi. Ia memilih untuk melewati pemuda itu, melangkah semakin cepat, yang justru membuat Sugi semakin curiga. Rasa penasaran Sugi membuatnya membuntuti Lina. Ia melewati sebuah lorong panjang di bagian rumah ini. Dalam cahaya remang-remang, Lina berhenti di sebuah ruangan, lalu mengetuk pintu. Tampak Intan Kuncoro membuka pintu. Lina melangkah masuk. Sugi mengamati mereka dari jauh. Sugi terkejut ketika bahunya disentuh dari belakang. Sugeng rupanya. Ia menatap Sugi menyelidik. Apa yang kamu lakukan di sini, Ki? Sugi bercerita apa yang baru menimpanya. Sugeng pun mengajak Sugi ke kamarnya. Sugi melepas pakaian, membiarkan Sugeng membersihkan luka itu dan mengoleskannya dengan salep. Begini, kata Sugeng. Memang tak sepantasnya kamu menerima ajakan Sabdo. Bagaimanapun juga, sekarang dia adalah tuan kita. Tapi Pras dan Batra memang keterlaluan. Bila ini sampai terdengar Tuan Arjo, dia akan sangat marah. Sugeng mengambil sebatang rokok dari kantong, lalu menawari Sugi. Bila kamu sudah tahu seluk-beluk tinggal di tempat ini, semua akan baik-baik saja. Lagi pula, kamu tak perlu khawatir lagi. Penghasilanmu akan lebih dari cukup. Sugi merasa terusik. Ia tak pernah berpikir tentang uang, apalagi setelah tahu betapa anehnya keluarga Kuncoro. Ia terjebak di sini karena mahar sialan yang sudah menjerat istrinya. Menurutmu, apa Lina membawa benda itu ke Nona Intan Kuncoro? Ki, kata Sugeng mengingatkan. Lebih baik kamu tak usah mencari tahu. Kerjakan saja apa yang menjadi tugasmu. Percayalah, kamu tak ingin tahu hal-hal seperti ini. Meski rasa curiga Sugi begitu besar, Sugi hanya mengangguk saja. Ia berpamitan pulang setelah Sugeng selesai mengolesi semua luka Sugi. Tepat tengah malam, Sugi berjalan menuju kamar. Tanpa sengaja ia melihat seseorang melangkah sendirian di taman. Ia mengenakan kain yang menutupi sebagian tubuh serta wajahnya. Berjalan terburu-buru, Sugi memperhatikan dengan seksama sosok misterius itu dari semak belukar di samping pohon. Sosok itu berhenti, menoleh, memperhatikan sekeliling. Untungnya, Sugi dapat lebih dahulu bersembunyi. Setengah wajah dari kain yang menutupi kepalanya terlihat. Lasmini. Apa yang dia lakukan? Istri Tuan Arjo Kuncoro pada tengah malam seperti ini. Untuk apa melangkah ke arah pavilion di sebelah timur rumah utama? Sabdo melihat seseorang tengah duduk di kursi tua. Wajahnya tertutupi bayangan gelap. Kulitnya kurus kering. Ia tengah memandang Sabdo.
kamu sudah melihatnya, katanya. Sabdo penasaran dengan siapa dia berbicara. Perlahan Sabdo berjalan mendekati sosok asing itu. Ia ingin melihat wajahnya dengan jelas. Aku akan mewariskan cangkuk sonoku, tapi kuperingatkan kepadamu. Dia belum melihat bahwa kamu pantas mendapatkannya. Dia belum mengakuimu, walaupun dia sendiri yang memilihmu. Siapa? Tanya Sabdo. Siapa yang belum mengakuiku? Tiba-tiba dari belakang Sabdo terdengar suara rintihan tangis. Sabdo menoleh, mendapati seorang perempuan yang terlihat familiar. Ibu! Sabdo mendekati sosok perempuan yang meringkuk menundukkan kepala. Wajahnya tertutup rambut panjang. Saat Sabdo menyentuh bahu perempuan itu, ia mengangkat wajah. Ibu melotot sembari menyeringai. Bola matanya mengeluarkan air mata darah. Dengan cepat sosok itu mencengkeram wajah Sabdo dengan kuku-kuku jarinya. Suaranya terdengar parau dan keras. Ileng. Ileng, nak. Ileng, pesan ibu. Sabdo mengenal sorot mata itu. Meski tidak yakin apakah ia benar-benar ibunya, kata-katanya seperti ingin memperingatkannya. Ojo dituruti. Ojo dituruti wong bajingan kuwi. Siapa? Tanya Sabdo. Siapa, Bu? Kamu tahu siapa orangnya? Dari belakang Sabdo terdengar suara ketawa terbahak-bahak. Sabdo menoleh. Sosok asing itu kembali berbicara kepadanya. Kamu akan menghadapi sebuah pilihan yang sulit. Pilihan ini yang akan menentukan nasib kehidupanmu di masa depan. Terdengar suara embikan. Seekor kambing hitam tiba-tiba muncul. Binatang itu melihat ke arah orang asing di kursi tua. Sosok di kursi tiba-tiba lenyap bersamaan dengan perempuan yang menyerupai wajah ibu. Binatang hitam itu menatap Sabdo. Aku akan mengabdi kepadamu, tapi kamu harus memberiku tumbal. Aku ingin darah dari Ranum. Sabdo tersentak mundur. Terkejut mendapati kambing itu dapat berbicara. Ranum apa? Kamu tahu siapa yang kumaksud. Sabdo menggeleng, benar-benar tak mengerti arah pembicaraan ini. Bila kamu dapat memenuhi permintaanku, akan kubantu dirimu sampai ke puncak bunga Wijaya Kusuma. Kamu akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, serta keinginan apapun. Bersamaku, maka kamu akan memenangkan pertarungan ini. Pertarungan? Dari belakang binatang itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang hitam dan begitu besar menjulang. Melihat Sabdo dengan bola matanya yang merah. Sabdo tersentak dari tidurnya. Mimpi itu lagi. Apa sebenarnya maksud dari mimpi-mimpi ini? Apakah mungkin ada hubungannya dengan Trah Kuncoro? Pintu kamar Sabdo diketuk dari luar. Sabdo turun dari dipan, kemudian membuka pintu. Di sana berdiri seseorang yang membuat Sabdo terkejut. Intan Kuncoro menemuinya dengan gaun tidur yang cantik. Mereka saling menatap. Apa yang dilakukan perempuan ini tengah malam begini? Tanpa berkata apa-apa, Intan melangkah masuk ke kamar Sabdo, menarik tangan Sabdo, dan akhirnya menutup pintu, membiarkan malam menelan mereka ke dalam kesunyian. Sugi mengekor tanpa sepengetahuan Lasmini.
Ia terus berjalan menuju paviliun, sebuah bangunan dari kayu solid dengan pagar serta anak tangga yang menyerupai rumah panggung dengan gaya khas Jawa. Lasmini membuka pintu paviliun, melangkah masuk, sementara Sugi masih mengamati dari kejauhan. Sugi melangkah mendekat. Mengedap-endap, Sugi bergegas melihat lebih dekat apa yang sedang dilakukan oleh istri Arjo Kuncoro di dalam paviliun tua. Sugi tak pernah tahu isi bangunan itu. Ia sempat bertanya kepada abdi-abdi lain, kenapa ada bangunan tua yang jaraknya jauh dari rumah utama. Namun, tak ada satupun dari para abdi yang punya jawaban. Sugi meraba pintu jati yang diluburi minyak wangi. Ia menyentuh gagang pintu, lalu mendorongnya pelan. Rupanya Lasmini tidak mengunci pintu. Tak jauh dari pintu, terdapat ruang sempit dengan tangga menurun. Sugi mengamati sekeliling. Banyak benda-benda antik yang aneh, termasuk patung kambing yang dibuat dari keramik. Di bawah kaki kambing itu, ada persembahan dengan aroma kemenyan begitu menyengat. Sugi mengawasi pilar dekat anak tangga, memastikan tak ada orang yang melihat. Apa Nyonya Lasmini menuruni tangga ini? Sugi memutuskan untuk turun menuju lantai bawah tanah. Di sudut-sudut ruang, banyak kendi tua dengan aroma rempah dan beberapa bilah keris digantung di sepanjang tembok kayu. Sugi mengamati benda-benda itu, yang menurutnya terlihat seperti tempat pemujaan. Tanpa sadar, ia berjengit saat menyadari di hadapannya berdiri seekor kambing berbulu coklat melihat ke arahnya. Sugi menelan ludah, berharap binatang itu tak bersuara dan membahayakan dirinya yang sedang mencari tahu keberadaan Lasmini. Syukurlah, binatang itu seakan mengerti dengan apa yang sedang Sugi pikirkan. Terdengar sayup suara dari salah satu pintu di ujung ruangan. Sugi mendekati sembari mengawasi kambing coklat itu. Ia mengintip dari selap pintu. Ia melihat bayangan seperti manusia, tetapi dengan sesuatu yang runcing di kepalanya, seperti tanduk. Terdengar suara lenguhan Lasmini dari ranjang. Sugi mencoba bergerak sedikit mendorong pintu itu. Ia melihat lebih jeli apa yang sebenarnya terjadi. Lasmini terlentang di atas dipan bertirai transparan. Sosok hitam bertanduk berdiri menyetubuhi perempuan itu. Sugi terguncang melihat kejadian ini. Ia melihat tubuh manusia dari pantulan bayangan di dinding. Tapi anehnya, yang berada di sana sebenarnya adalah seekor kambing. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba, kambing hitam yang ada di dalam ruangan menoleh ke pintu tempat Sugi berdiri. Terdengar suara mengembik dari kambing putih yang tahu-tahu muncul di belakangnya. Bahaya! Sugi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Lasmini meneriakinya, tetapi Sugi tak peduli. Sugi menapaki tanah rumput, berlari sekuat mungkin menyusuri taman, lalu bergegas masuk ke kamar. Sebelum akhirnya ia mengunci pintu, ia meringkuk di bawah ranjang. Berharap apa yang dilihatnya barusan hanya mimpi belaka. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara mengembik yang datang entah dari mana. Sugi berjalan menuju pintu, dengan jantung berdebar-debar. Ia mengintip dari lubang pintu. Tak ada siapa-siapa di luar. Kemudian, Sugi terdiam sejenak, memastikan sekali lagi. Tiba-tiba Lasmini muncul, berdiri di luar memandang ke arah kamarnya. Rambutnya terurai panjang berantakan. Ia menyeringai seakan-akan tahu bahwa Sugi sedang melihatnya. Tak lama kemudian, Lasmini melangkah pergi meninggalkan Sugi seorang diri dalam ketakutan hebat. Sugeng benar.
Tak seharusnya ia mencari tahu semua ini sampai seperti ini. Siang itu, Sabdo tengah duduk di teras rumah bersama Arjo. Arjo bercerita bahwa orang yang mengajukan lamaran untuk putrinya, Intan Kuncoro, akan datang. Sabdo sebetulnya tidak terlalu terkejut mendengarnya. Namun ia memasang mimik seolah-olah baru mendengar tentang hal ini. Dengan tenang, ia kemudian, siapa saja yang meminang Intan? Arjo menatap Sabdo nanar, mengamati pemuda yang duduk di hadapannya ini. Ia tersenyum, sadar bahwa Sabdo sudah banyak berubah. Kemarin ia masih melihat Sabdo seperti anak kecil yang polos. Tetapi siapa yang menduga? Hanya dalam hitungan bulan, sejak Sabdo tinggal di rumah ini, ia menjelma menjadi pemuda yang begitu mengagumkan. Cukup membuat Arjo merasakan karisma seorang Kuncoro yang terwarisi dari garis Canguksono. Sekti Jeruk. Ia seorang dokter yang begitu disegani di sini. Dia mengelola 4 dari 5 rumah sakit yang ada di wilayah ini. Namun sayang, di balik gelimang harta yang ia miliki, ia tak pernah awet dengan para istrinya. Sampai saat ini, ia belum juga dikaruniai keturunan di usianya yang sudah berkepala 5. Tak pernah ada yang sanggup mendampingi dirinya lebih dari 1 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Sabdo penasaran. Karena dia seorang bahulawean. Dia pikir Intan anakku akan menjadi sosok perempuan yang tepat, mengingat Kuncoro adalah salah satu terah yang diberkahi dengan kuasa tinggi. Arjo menatap ke arah taman. Sorot matanya mengisyaratkan sesuatu yang tak dapat Sabdo baca. 1 dari 3 kandidat yang menawarkan mahar kepadaku adalah Menur Arya, tuan tanah yang disebut sebagai tuan pewaris kekayaan setelah kematian saudara-saudaranya. Ia adalah pewaris tunggal. Ia ingin menjalin ikatan saudara dengan kita, Kuncoro, Trah Bolosedo, untuk anak lelakinya. Anak lelaki, gumam Sabdo. Berapa usia beliau? Menurutmu, berapa usianya? Namun sebelum Sabdo menjawab, dari gerbang utama kediaman Kuncoro, 2 mobil hitam datang mengiringi sebuah mobil merah marun. Arjo berdiri dari tempatnya duduk, menyilangkan kedua tangannya ke belakang, menunggu dari puncak anak tangga. Sabdo berdiri mendampingi. Seorang lelaki tua gundul yang jalannya dibantu dengan tongkat berjalan mendekat. Di belakangnya, seseorang lain yang tak kalah tua mengikuti. Penampilan mereka menunjukkan kesan yang sama saat pertama kali Sabdo melihat Arjo. Mereka pasti bukan orang sembarangan. Batin Sabdo menatap kedua lelaki tua itu. Kuncoro memberi sambutan yang baik sebagai tuan rumah. Makanan berlimpah tersaji di atas meja. Sabdo memandang kedua orang di hadapannya. Mereka tampak begitu menikmati sajian ini. Sementara Arjo tak banyak bicara. Menunggu tamunya selesai menyantap makanan. Setelah itu barulah pertemuan ini dimulai seperti selayaknya perjamuan biasanya. Para tamu undangan menyampaikan keinginan mereka. Hal ini disambut baik oleh Arjo. Meski ia belum memutuskan siapa yang pantas untuk mendapatkan kehormatan itu. Arjo mengingatkan tamunya bahwa ia akan melakukan prosesi adat unduh mantu dengan sebuah perjanjian darah. 2 orang itu tampak saling pandang tak mengerti. Arjo menyesap teh dari gelas keramik. Mahar apa saja yang akan ditawarkan kepada Kuncoro?
Sakti Jerok menjawab akan memberikan keris peninggalan turun-temurun keluarganya. Hal ini disambut baik oleh Arjo. Sedangkan Menur Arya memilih untuk memberikan pusaka pemberian keluarga Atmojo berupa tusuk konde keemasan yang selama ini ia jaga. Ini untuk meyakinkan Arjo bahwa ia sudah menggadaikan kepercayaan dari tuannya, serta maksud dari keseriusan keluarganya untuk meminang Putri Kuncoro ini. Sabdo hanya mendengarkan percakapan mereka. Ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran dua orang ini. Suara tawa terdengar. Mereka saling menunjukkan kehormatan satu sama lain, meskipun bersaing, tak ada ketegangan. Baiklah, jadi kesepakatan sudah jelas. Bila aku tak menghendaki pernikahan yang kalian tawarkan terhadap putriku Intan Kuncoro, tentu kalian sudah tahu resikonya. Mahar utama yang sudah kalian tawarkan sejak keputusan ini dibuat tak dapat dibatalkan. Kedua orang tersebut mengangguk, mengerti maksud perkataan Arjo. Sabdo merasakan gejolak perasaan dingin, seakan kehangatan yang ia rasakan tadi menguap begitu saja. Sirna berganti menjadi rasa canggung yang mengutuk pertemuan ini. Seorang lelaki tua berkepala plontos meraih gelas keramik berisi teh. Ia menyesapnya, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Ia Sakti Jerok, yang terkenal suka berbicara dengan suara lantang. Aku sudah cukup lama hidup, menikmati semua momen, bahkan saat aku melihatmu tumbuh, anakku Arjo. Aku mengenal baik siapa bapakmu. Jadi aku tak akan mundur setelah memutuskan siap meminang putrimu, Intan Kuncoro, ke dalam dekapan keluargaku. Dan bila kamu menerimaku, kupastikan tidak akan ada penyesalan atas perjalinan hubungan keluarga kita. Aku akan menyokong keluargamu. Namun, bila pilihan unduh mantu ini tak jatuh kepadaku, maka aku sudah siap untuk menerima segala risiko yang sudah kita semua sepakati. Risiko, batin Sabdo, mencoba mencerna maksud kata-kata lelaki tua plontos itu. Gelagat lelaki plontos itu memberikan sorot mata mencemooh kepada sosok pria di sampingnya. Hal yang tak pernah Sabdo duga sebelumnya. Menur Arya menyeringai sebelum berkata, Arjo Kuncoro, aku tahu apa yang coba Sakti Jerok katakan. Tapi, bukankah ini terdengar seperti penghinaan? Hening. Pertemuan hangat seketika berubah menjadi seperti pertemuan sengit, di mana satu sama lain terlihat mulai saling memprovokasi. Kamu mengenal bagaimana keluarga Arya dalam mengambil sikap. Keluarga Arya tak pernah takut dengan sumpah yang sudah diucapkan. Arjo menatap kedua lelaki itu secara bergantian, sebelum kembali menyesap teh di atas meja. Sementara Sabdo menunduk diam, merasa tak enak hati terjebak di dalam pertemuan yang canggung seperti ini. Arjo tiba-tiba tertawa, diikuti dua orang di hadapannya. Aku akan menyerahkan keputusan kepada Canguk Sonoku. Keputusan ini akan menjadi keputusan mutlak tentang siapa yang pantas bersanding dengan putriku. Putus Arjo. Dua orang itu menatap Sabdo. Sakti Jerok bergumam, terdengar seperti orang yang terkagum-kagum. Benarkah pemuda yang ada di hadapanku ini adalah Canguk Sono? Benar. Anakku Sabdo Kuncoro adalah seorang Canguk Sono baru di keluarga Kuncoro. Tak ada lagi tawa di wajah mereka. Ekspresi mereka tak tertebak, termasuk saat Arjo kemudian berkata, keputusan ini akan segera kami bicarakan.
sehingga tak perlu waktu lama lagi bagi kalian untuk mengetahui siapa di antara kalian yang pantas bersama putriku. Sekti Jerok mengangguk, memberi hormat kepada Sabdo. Ia membalas hormat tersebut, tetapi menurut Arya memilih tak melakukannya. Ia hanya menatap meja, lalu pergi pamit. Arja mengantarkan mereka berdua, sementara Sabdo masih belum mengerti makna dari pertemuan ini. Juga arti sebenarnya dari kata Canguk Sono yang selalu dibicarakan. Saat kedua mobil perlahan meninggalkan kediaman milik Kuncoro, Arjo berjalan mendekati Sabdo, lalu berkata, "Siapa di antara mereka yang pantas untuk mati lebih dulu?"